Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang kembali dalam channel saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah like channel ini dan sudah subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe channel ini, silakan mohon izin dibantu untuk subscribe agar saya lebih semangat membagikan konten-konten positif tentang usaha bimbingan belajar Anda. Sahabat-sahabat, ada orang yang bertanya di channel YouTube saya, bagaimana sistem penggajian guru yang benar? Nah, ini pertanyaannya. Oke, bagaimana sistem penggajian guru yang baik? Kita akan bahas tentang sistem penggajian guru. Bagi Anda yang masih merupakan pengusaha bimbel pemula, pasti bingung. Seperti apa bentuk penggajian guru yang tepat agar Anda tidak rugi dan juga orang tidak merasa dirugikan. So, simak video ini dan kita akan bahas satu persatu. Setidaknya, saya mengelompokkan ada 5 sistem penggajian guru yang biasa dilakukan di bimbingan belajar. Yang pertama adalah sistem penggajian bulanan. Ini bisa Anda terapkan ketika Anda merupakan bimbel yang sudah mapan, sudah memiliki banyak siswa, banyak modal, dan merupakan bimbel yang sudah menjadi market leader di daerah Anda. Kenapa? Karena ini membutuhkan yang namanya sumber dana yang besar. Kalau Anda sudah punya banyak siswa, banyak murid, tentu Anda dengan mudah bisa menggaji guru secara bulanan. Apa keunggulannya jika kita menggaji guru secara bulanan? Banyak sekali keunggulannya. Salah satunya, beberapa di antara keunggulannya adalah pertama, kita mampu memaksimalkan upaya, tenaga, dan potensi guru tersebut untuk berkontribusi di bimbel kita. Seperti misalkan rapat evaluasi setiap hari, kemudian rapat penyiapan modul untuk semester berikutnya, tahun berikutnya, dan sebagainya. Dan juga kita bisa membriefing setiap waktu guru-guru tersebut karena selalu berada di bimbel kita. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ketika bimbel Anda tidak mencapai pendapatan yang minimal, maka ya jelas Anda harus merogoh kocek sendiri untuk menambal atau mengisi ulang uang ke perusahaan Anda untuk menggaji guru tersebut. Yang kedua, ada sistem gaji yang dilakukan oleh bimbel biasanya per pertemuan. Nah, per pertemuan ini rata-rata seluruh bimbel melakukan prinsip ini. Apa keunggulan per pertemuan ini? Ya, keunggulannya adalah kalau guru nggak datang, kita nggak usah gaji, ya. Kemudian juga biaya gajinya juga kecil, biasanya 20 sampai maksimal tuh 45.000 per 90 menit pertemuan. Itu tergantung dari kelas bimbelnya dan berapa bayar siswa di bimbel tersebut. Namun, apa kelemahan dari pertemuan ini jika kita menerapkan gaji per pertemuan? Kelemahannya diantara lain adalah yang pertama, kalau seandainya jumlah siswa dalam satu kelas tidak mencapai kuota minimal untuk penggajian guru, ya kita rugi. Misalkan seperti ini, di kelas 1 SD itu harusnya gaji guru bisa dibayar ketika siswa minimal sudah 5 orang. Sementara ternyata siswanya cuma 3 orang. Artinya 2 orang lagi kita harus tambal, kita harus tumboi, kita harus tutupi. Artinya kita rugi di situ. Itu kerugian kalau kita membuka peluang gaji per pertemuan. Cuman enaknya bagi guru adalah mereka cukup datang di waktu jam mengajar saja. Mereka tidak harus standby di kantor atau di bimbel, dan mereka hanya digaji pun ketika mereka mengajar saja. Nah, itu kelebihannya. Yang ketiga, teman-teman, biasanya sistem gaji yang dipakai oleh bimbel yaitunya bagi hasil. Ini lebih aman. Kenapa? Karena ya namanya juga bagi hasil. Pasti kita ada untungnya. Nah, pasti ada untungnya. Pasti ada persentase untuk bimbelnya dan persentase untuk gurunya. Kelemahannya adalah jika seandainya siswanya dalam satu kelas itu banyak, maka bagi hasilnya akan meminimalkan pendapatan bimbel. Berbeda dengan per pertemuan. Per pertemuan mau siswanya sedikit atau banyak, tetap gaji guru segitu. Artinya keuntungan bimbel semakin banyak murid, semakin berlimpah jika seandainya gaji guru per pertemuan. Namun ya resikonya seperti tadi, kalau siswa tidak kuota, maka kita menambah gaji guru dengan uang pribadi kita. Sementara bagi hasil ini, siswa banyak, siswa sedikit, itu tidak ada pengaruhnya. Tetap kita mendapatkan jatah sesuai persentase bimbel. Nah, ini kelebihannya jelas, pasti ini potensi ruginya tidak ada. Ini tidak punya potensi rugi, cuman ya
Kalau Anda punya siswa yang banyak dalam satu kelas, ya potensi untungnya jadi tipis. Tapi biasanya guru di sini kelemahannya adalah ketika mereka mengajar siswa yang banyak, mereka semangat. Tapi kalau mereka mengajar siswa yang sedikit, mereka kurang bersemangat. Nah, itu biasanya yang terjadi di bimbel-bimbel. Yang keempat, sistem penggajian yang biasa dilakukan adalah sistem per anak. Nah, ada lagi bimbel lain yang menggaji siswa per anak. Jadi, berapa anak yang diajar, maka dikali sekian rupiah, segitulah gajinya. Jika dia mengajar 50 anak, ya, dia harus tunaikan dalam waktu 1 bulan. Misalkan per anak 30.000 atau 50.000, maka dia punya gaji 1.500.000 sampai 2.500.000 per bulannya. Per anak digaji. Ini lebih aman lagi asalkan mereka setuju, ya. Artinya mereka ya tentu akan standby di bimbel nanti menunggu anaknya datang. Nah, ini cocok Anda gunakan jika bimbel Anda masih bimbel-bimbel baru mulai dan Anda hanya butuh 1 atau 2 guru maksimal, ya, 1 atau 2 guru maksimal. Kalau Anda punya 1.000 murid, nggak mungkin ini sistem per anak diterapkan untuk sekian banyak guru, itu kerepotan. Yang kelima, sistem yang paling baik yang sering kami lakukan adalah sistem combo, kombinasi antara sistem bagi hasil dengan sistem per pertemuan. Nah, tata caranya sederhana sekali. Kita buat ketentuan apabila murid kurang dari batas minimal kita bisa melaksanakan gaji per pertemuan, maka kita terapkan bagi hasil dengan gurunya. Apabila murid sudah melewati kuota minimal untuk per pertemuan, maka kita akan terapkan sistem penggajiannya, yaitunya per pertemuan. Misalkan kita di kelas 1 SD itu butuh siswa minimal 5 untuk bisa menggaji guru per pertemuan. Maka di saat siswanya 5 ke atas, gaji guru per pertemuan. Tapi apabila siswanya 4 ke bawah, maka gaji gurunya diterapkan bagi hasil. Dan ini potensi ruginya hampir 0. Nah, ini luar biasa. Semoga bermanfaat video ini. Dan bagi Anda yang belum paham secara detail, secara jelimetnya, kita akan lanjutkan di konsultasi premium. Itu biayanya nggak mahal, teman-teman. Jadi, kalau bagi Anda yang mengatakan ini harus gratis, ya bagi saya justru kalau digratiskan akan membuat Anda tidak serius dalam menjalankan setiap konsultasi yang kita lakukan. Bagi teman-teman yang pengen konsultasi dengan saya secara premium selama seumur hidup bimbel Anda, itu biayanya cuma Rp250.000 saja via chat online, ya. Bagi yang pengen lebih serius lagi, kita akan benahi bimbel Anda, kita akan perbaiki sistem Anda langsung ke lokasi Anda atau bisa via telepon, via chat, dan ini lebih kepada inti permasalahan bimbel Anda. Silahkan chat saya di nomor WhatsApp yang sudah kami lampirkan di deskripsi channel atau video ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa.